Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin, channel yang akan membahas mengenai berbagai informasi persiapan masuk perguruan tinggi, tips dan juga trik yang menarik. Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terupdate. Farmasi merupakan jurusan yang masuk dalam rumpun saintek dan banyak diminati oleh lulusan SMA, khususnya anak IPA. Jurusan farmasi juga termasuk dalam jurusan yang mempelajari ilmu kesehatan manusia. Bedanya, materi yang dipelajari lebih difokuskan mengenai obat. Lalu, apa bedanya ya dengan dokter? Oke, mari kita bahas. Singkatnya, dokter itu yang mendiagnosis penyakit pasien berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Sedangkan ahli farmasi memiliki kewenangan untuk menganalisis obat yang tepat seperti jenis dan dosis obat untuk diberikan kepada pasien berdasarkan diagnosis penyakit dari dokter. Nah, buat kamu yang ingin masuk jurusan farmasi, sebaiknya siap-siap ya, karena mata kuliah yang dipelajari pada jurusan farmasi banyak memuat ilmu kimia, biologi, dan juga fisika. Oke, untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa mata kuliah pada jurusan farmasi yang dilansir dari blog rencanamu.id. Yaitu ada anatomi fisiologi manusia, farmasi fisika, kimia organik, botani farmasi, farmasetika dasar, biokimia, kimia sintesis, kimia analitik, biologi sel dan molekuler, farmakognosi, fitokimia, imunologi, patofisiologi, farmakologi sistem organ, mikrobiologi farmasi, kosmetika, farmasi bahan alam, interaksi obat, stabilitas obat, biofarmasi, farmasi klinik, dan tentunya masih banyak mata kuliah lainnya. Di semester akhir, kamu akan menemui mata kuliah peminatan. Nah, untuk pemilihan mata kuliah peminatan ini akan disediakan oleh kampus. Jadi, kamu tinggal diminta untuk memilih salah satunya saja. Adapun tips untuk memilih mata kuliah peminatan, yaitu sebaiknya disesuaikan dengan passion dan juga cita-cita kamu. Jika kamu suka melakukan penelitian di laboratorium dan ingin mengembangkan atau menemukan obat, kamu bisa memilih peminatan mata kuliah farmasi yang berkaitan dengan sains dan juga teknologi. Jika kamu ingin bekerja di perusahaan, maka kamu bisa mengambil mata kuliah peminatan yang berkaitan dengan farmasi industri. Jika kamu ingin menjadi seorang apoteker, kamu bisa mengambil peminatan farmasi klinik dan komunitas. Namun, untuk menjadi seorang apoteker, kamu harus melanjutkan studi profesi apoteker selama 1 tahun. Dan mungkin masih ada peminatan mata kuliah lain, karena setiap kampus menyediakan mata kuliah peminatan yang mungkin berbeda-beda. Seperti pada jurusan lain, mahasiswa jurusan farmasi juga harus menjalani KKN dan juga skripsi. Nah, setelah menyelesaikan SKS dan lulus sidang skripsi, mahasiswa jurusan farmasi diperbolehkan menggunakan gelar akademik, yaitu sarjana farmasi. Gelar ini dapat ditulis setelah nama kamu. Prospek kerja bagi lulusan sarjana farmasi juga luas loh. Kalian bisa menjadi PNS di berbagai instansi pemerintahan, seperti kementerian dan dinas kesehatan, serta di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain di instansi pemerintahan, lulusan sarjana farmasi juga dibutuhkan di berbagai instansi kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, bahkan di klinik. Namun, jika kamu ingin bekerja di perusahaan, kamu bisa melamar di berbagai perusahaan industri pembuatan obat, seperti Kimia Farma, Dexa Medica, Sido Muncul, dan industri pengolahan makanan seperti pada perusahaan Unilever, Indofood, Nestle, maupun industri kosmetik seperti perusahaan Wardah, Pons, Sari Ayu, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa menjadi seorang wirausaha dengan membuka apotik sendiri. Namun, jika kamu hendak membuka apotik, kamu harus mengantongi izin dan pastinya harus memenuhi ketentuannya ya. Nah, jika kamu berminat masuk dalam jurusan farmasi, ada beberapa rekomendasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan farmasi
seperti pada Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Sumatera Utara, Universitas Surabaya, dan masih banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya yang menyelenggarakan jurusan farmasi yang pastinya memiliki kualitas yang baik. Nah, setelah menyimak penjelasan mengenai jurusan farmasi, apakah kamu minat masuk dalam jurusan farmasi? Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini mengenai jurusan farmasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.